Di awal cerita dikisahkan detasmen klan gelap sedang bertarung serius dengan Qin dan Xiao Zizun. Ledakan ketika detasmen klan gelap langsung membakar asal-usulnya sendiri, seluruh lautan kosmik mendidih dalam sekejap. Seluruh lautan kosmik seakan membentuk tsunami besar, melonjak langsung menuju Qin dan Xiao Zizun. Tidak baik. Ekspresi Qin dan Xiao Zizun berubah drastis. Dan mereka buru-buru menempatkan Menara Huangtian dan Menara Guyu tepat di depan mereka. Dengan keras, gelombang tak berujung menelan Qin dan Xiao Zizun, membuat keduanya terbang jutaan kaki jauhnya dalam sekejap. Kedua pria itu mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Qin, orang ini orang gila, dia benar-benar membakar sumbernya. Xiao tertinggi berkata dengan wajah jelek. Orang kuat di atas semen tersebut jauh lebih unggul dari mereka. Dan dengan sumbernya langsung terbakar, kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Awalnya, meskipun Xiao tertinggi dan Qin saling menekan dan bertarung bersama, itu hanyalah penindasan sederhana. Sekarang, detasmen klan gelap tersebut telah memecahkan kekuatannya. Dan mereka berdua langsung tidak sanggup menahannya. Tidaklah bijaksana untuk bertarung melawan orang yang detasmen kuat seperti ini. Bahkan, jika kita bertarung sampai mati, kita tidak akan dapat melukainya. Bahkan, sekuat kita tidak akan sanggup untuk melukai apalagi membunuhnya. Ayo pergi. Dengan suara rendah, Xiao Zizun menggunakan kekuatannya untuk berbalik dan bergegas langsung ke kedalaman laut kosmik. Dia benar-benar melarikan diri. Namun di hadapan orang kuat yang gila dan tidak terikat tersebut, mereka berdua bahkan tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Bagi Xiao tertinggi dan Qin tidak sulit untuk bertarung melampaui level lainnya. Tetapi detasmen berbeda. Ini adalah alam yang sama sekali berbeda dan mewakili supremasi sejati. Jika Anda ingin melampaui level pertarungan hanyalah sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Di samping itu, Qin melirik pria kuat tersebut dan mengikuti setelah tubuhnya bergoyang. Kedua orang itu berubah menjadi dua aliran cahaya dan langsung menuju ke dalam laut kosmik. Kemana harus pergi? Detasmen klan gelap tersebut berteriak dengan marah, mengejar Qin dan yang lainnya. Tangan besarnya langsung terulur seperti langit, menutupi langit dan langsung meraihnya. Ledakan. Tangan besar itu berubah menjadi paksaan tanpa akhir dan langsung menangkap Qin dan Xiao Zizun. Potong! Mata Qin berkilat dingin dan dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Dengan letupan, kilat menyambar, merobek celah di tangan besar itu. Tapi saat berikutnya, tangan besar itu jatuh dan dengan keras gelombang besar menghantam laut kosmik, mendorong Qin dan Xiao Zizun ke laut kosmik yang tak berujung. Xiao tertinggi memuntahkan seteguk darah dan mengutuk dengan marah. Saya telah melintasi alam semesta selama bertahun-tahun, dan ketika saya pertama kali naik, saya dikejar dan dibunuh secara menyedihkan oleh leluhur dari klan iblis jurang. Aku tidak menyangka akan dibunuh lagi hari ini, dikejar oleh orang ini. Tunggu Pak Tua, saat aku menerobos alam transcendence, aku akan melihat bagaimana aku menghancurkanmu sampai mati. Xiao tertinggi melarikan diri sambil mengumpat dengan marah dan ludahnya hampir keluar. Ledakan. Asal-usul transcendence yang tak terbataskan ditekan dan Xiao tertinggi serta Qin diledakkan lagi. Dengan rasa sakit dan bekas luka yang parah di sekujur tubuh mereka. Orang tua,
Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku bertarung denganmu pada level yang sama. Jika aku tidak mengalahkanmu, aku akan mengambil nama keluargamu. Xiaoya tertinggi mengutuk, tetapi dia terbang menjauh secepat yang dia bisa. Di samping, Qin Chen tercengang. Bayangan Xiaoya tertinggi di benaknya sebagai seorang senior tiba-tiba runtuh. Apakah ini masih senior Xiaoya yang legendaris? Kenapa dia sangat mirip dengan bandit? Tetapi pada saat ini dia tidak terlalu mempedulikannya lagi dan terbang sambil melarikan diri. Dari belakang, detasmen klan gelap terus mengejar dan membunuh, mengaum dan auman yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dunia. Seperti dewa dan iblis terus-menerus menghancurkan mereka. Dua semut, tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Aku pasti memotongmu menjadi beberapa bagian. Detasmen gelap ini meraung dengan aura detasmen yang tidak ada habisnya melonjak di sekujur tubuhnya. Samar-samar mampu dia melihat bahwa di belakangnya sebuah benua gelap kuno muncul, memancarkan aura yang menentang surga. Jika hal ini terus berlanjut, pasti akan terjadi pertarungan maut antara kedua belah pihak. Nak Qin Chen, jika kita benar-benar ingin bertarung nanti, larilah dulu dan serahkan orang ini padaku. Xiaoya tertinggi menggertakkan gigi dan matanya menjadi ganas. Tidak, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jangan bodoh. Xiaoya tertinggi menggertakkan gigi dan berkata, orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun kita berada di atas angin sebelumnya, itu karena orang ini tidak mencoba yang terbaik. Itu karena orang ini tidak mencoba yang terbaik. Orang kuat detasmen begitu mudah dibunuh. Alam semesta awal kita tidak akan hancur. Bayangan gelap telah menyelimuti begitu banyak zaman. Selain itu, saya harus memastikan keselamatan Anda saat memasuki laut kosmik kali ini. Adapun keselamatanku, jangan khawatir. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya kartu trap? Jika kamu berani datang ke laut semesta, kamu sudah melakukan persiapan yang cukup. Bagaimana kamu bisa mati di sini dengan mudah? Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, Xiaoya tertinggi tiba-tiba mengaktifkan The Sky Tower. Dan dengan keras, dia memblokir serangan gelap dari detasmen klan gelap tersebut. Tapi secara keseluruhan, pria itu diledakkan lagi. Tubuhnya dipenuhi bekas luka. Sial, itu sangat menyakitkan bagiku. Xiaoya tertinggi memarahi. Lupakan, lebih baik melarikan diri. Xiaoya tertinggi berlari kencang dan tiba-tiba dia melihat pusaran gelap di kejauhan. Dan matanya berbinar. Ada lubang cacing di sana. Masuklah. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoya tertinggi bergegas mendekat. Mata Qin Chen juga berbinar. Lubang cacing di laut kosmik sangat berbahaya dan mengarah ke alam rahasia yang menakutkan. Tetapi saat ini, Qin Chen dan yang lainnya tidak terlalu peduli. Ingat, setelah memasuki lubang cacing, langsung masuk ke Menara Guyu. Menara ini adalah harta karun detasmen yang dapat melindungi keselamatanmu, kata Xiaoya tertinggi sambil mempercepat. Saat ini, mereka hanya berjarak beberapa saat dari lubang cacing. Tidak semudah itu memasuki lubang cacing. Di kejauhan, detasmen klan gelap mengulurkan tangan yang besar. Ledakan. Kali ini dia langsung mengaktifkan asal-usulnya dan kekuatan kehidupan juga terbakar. Kekuatan mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan kehidupan dikombinasikan dengan kekuatan asal menyelimuti Qin Chen dan Xiaoya tertinggi dalam sekejap. Lubang cacing di laut kosmik penuh dengan bahaya. Tidak ada yang tahu kemana arahnya. Bahkan dia tidak berani menerobos lubang cacing ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen dan yang lainnya masuk? Ledakan. Pohon palem besar jatuh dan seluruh laut kosmik menimbulkan tsunami. Gulungan. Qin Chen berteriak tajam dan tiba-tiba berbalik. Cahaya guntur yang tak berujung mekar di tubuhnya dan dia menahan pukulan itu. Dengan keras,
Kincen terpesona, seluruh tubuhnya retak, dan saat berikutnya Kincen dan Xiaoyao tertinggi sudah bergegas ke lubang cacing. Saat mereka berdua memasuki lubang cacing, kekuatan yang menakutkan sepertinya langsung merobek. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan klan gelap. Tubuhnya yang kuat tidak dapat bertahan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Tidak bagus. Kincen terkejut dan buru-buru memasuki Menara Guyu. Saat dia memasuki Menara Guyu, raungan gelap dari detasmen klan gelap datang dari luar lubang cacing. Dan kekuatan menakutkan datang dari dunia luar. Menara Yuku no Kincen dan Xiaoyao Zizun, menara Huangtiannya tiba-tiba meledak, berguling ke kedua arah dan bergegas ke dalam lubang cacing, serta menghilang dalam sekejap.